Sudah Sabtu lagi. Teh Rinrin mah tiap buka sudah Sabtu lagi. Tapi memang betul, selamat hari Sabtu, selamat malam Minggu, selamat bermacet-macet ria jika Anda pergi ke Bandung. Bertemu lagi dengan saya Rinrin Chandra Resmi di Bibinari Bincang-Bincang Kesana Kemari episode 48. Bluffers, jangan lupa ya, tayang live serentak di 4 platform. Aplikasi Android Bla Bla Radio, website hallobluffers.id, Bla Bla Radio Space Instagram Live, dan Bla Bla Radio Space YouTube channel. Listen and enjoy. Blah Blah Radio Space. Di studio telah hadir seorang perempuan yang sangat energik. Namanya Ani Herningsih. Beliau adalah penggerak taman bacaan anak-anak di desa-desa. Jadi ke pelosok-pelosok. Jadi beliau ini boleh dibilang katanya eyang peduli taman baca anak di pelosok. Selamat sore Teteh. Selamat sore Teh Rinri. Aku mah nggak bilang eyang Teh Ani, Teteh we gitu. Hatur nuhun. Terima kasih ya Teh. Tos diulem ka dieu. Sudah berkenan hadir di studio. Teh, saya menerima beragam foto yang kegiatannya berkaitan dengan taman bacaan di desa-desa, artinya di pelosok-pelosok. Itu bagaimana ceritanya, mulainya sampai Teteh punya keinginan dan atau tergerak untuk mengadakan atau mendistribusikan bahan-bahan bacaan untuk anak-anak. Gimana Teh mulainya? Mulainya sih udah lama sekali. Di musim pada waktu itu memang masih di rejimnya Soeharto. Kita itu mengorganisir buru-buru pabrik. Nah di situ tuh buru-buru pabrik itu ada anaknya. Anaknya itu selalu dititipkan ke tetangga. Nah di situ kita tuh mempunyai rasa simpati terhadap anak-anak teman-teman buruh yang sedang bekerja menitipkan anaknya. Mulai kita berpikir kegiatan apa ya kira-kira buat anak-anak ini. Lalu kita mengumpulkan buku-buku bekas dari teman ke teman. Di tempat kontrakan itulah kita membuat taman-taman bacaan. Sehingga ketika teman-teman bekerja, teman-teman buruh, anaknya itu punya kegiatan. Bisa dia membaca, ada yang mendongeng, ada yang menggambar, ada juga yang memang dia belajar menulis karena pada saat itu belum pada sekolah kayak gitu. Nah itu dimulai dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Setelah merdeka, pada saat ini merdeka kita tuh udah banyak sekali aktivitas. Itu tuh tidak terkonsolidasi dengan baik oleh kami, tidak terkelola dengan baik oleh kami di beberapa tempat itu, sehingga udah kolab terlupakan. Nah di zaman digital ini itu tuh terngiang kembali peristiwa-peristiwa yang dulu kayak gitu. Aduh, pada saat ini anak-anak ini memang semuanya kita menjadi prihatin para orang tua, apalagi di masa pandemi ini itu menjadi ketergantungan dengan gadget. Anak hampir tidak mempunyai aktivitas yang lain, cuman hanya mata dan jari
yang terus dia lakukan di dalam satu tempat dan tidak bergerak. Bahkan ada temannya pun dia tidak menoleh. Ya. Ada orang tua pun mengajak ngobrol, dia tidak menoleh karena lagi asik. Sehingga dia bisa hidup sendiri gitu. Ini hidup dengan gadget, yang gadget menjadi ketergantungan gitu pada dia. Nah, mulai berpikir di situ kami bagaimana ini cara menghilangkan ketergantungan yang mungkin ini setitik meminimalisir. Kalau menghilangkan kita nggak mungkin, tapi meminimalisir. Ini usia anak, usia bermain, bukan usia tergantung pada gadget. Begitu, Teh Ririn. Oh iya, jadi berarti Filosofinya. perjalanannya sudah panjang ya. Panjang sekali. Blavers, tadi ada disinggung-singgung mengenai buruh. Izinkan saya membaca terlebih dahulu ya berkaitan dengan buruh supaya ada kesinambungan nanti ketika saya bertanya. Begitu. Nama Ani Herningsih, alamatnya di Cipadati Cinunuk, Kabupaten Bandung. Pengalaman kerja di LBH Bandung 1993, AK3 kerjasama penelitian perburuhan, Skepo kerjasama peneliti perburuhan, Sanggar peneliti pendidikan, IUF koordinator sektor E dan B 2014, organisasi KNPI Jakarta Timur 1984, Brigader Kartini Ampi DKI Jakarta, Jabar 2019, Rotary. Begitu ya Teh, betul. Berarti Teteh itu dari dulu berkaitan dengan perburuhan. Di sini itu kan sudah diterangkan ada AK3, apakah bisa diterangkan lebih lanjut Teh? Apakah itu karena ini penelitian perburuhan begitu? Gimana Teh? Ini menarik sekali. Iya, waktu dulu kan organisasi hanya dibolehkan hanya satu, gitu. Pada zaman dulu, itu. gitu ya. Gitu. Nah, kita mencoba ingin mereformasi, gitu ya. Dari buruh satu itu karena kalau menurut Undang-Undang tahun 45, Undang-Undang Dasar tahun 45, kebebasan berorganisasi itu menjadi hak, gitu ya. Nah, dari situlah kita beranjak bahwa teman-teman buruh juga mempunyai hak untuk membuat serikat yang lain selain dari yang ada, kayak gitu. Ya, kita mendidik buruh-buruh di dalam perburuhan, terutama tentang hak-hak perburuhan, kayak gitu. Di samping kita mendidik, yaitu kita juga memperhatikan tentang pendidikan anak-anaknya, yang tadi taman bacaan itu, ya. Jadi berkesinambungan gitu. Di samping kita mendidik ibunya untuk mengetahui tentang hak-hak, undang-undang hak pekerja, dan kita juga mendidik anak-anaknya tentang edukasi tahapan dia gitu ya, sebagai anak kecil yang mempunyai hak juga gitu. Jadi wilayah konsentrasi Teteh pada saat itu dan sampai sekarang mungkin ya ada dua tapi sekaligus begitu. Iya, betul. Persoalannya perburuhannya dan juga anak-anak buruhnya. Luar biasa. Lalu ini ada Skepo Kak Teh. Skepo itu Blavers juga tidak paham. Iya, maksudnya karena ini anak-anak zaman sekarang Teteh yang nontonnya Teh, walaupun ada juga generasi seperti saya sudah jadul. Teteh apa Skepo? Sebelum Skepo LBH dulu ya. Oh iya, karena ada saya LBH memang Bandung. dilahirkan 1993. Iya, saya dilahirkan menjadi aktivis buruh. Memang saya dari buruh dulu, kayak gitu. Nah, terus saya di-hire oleh LBH di divisi perburuhan untuk mengorganisir dan mendampingi, mengadvokasi buruh pabrik pada waktu itu di LBH. LBH itu Lembaga Bantuan Hukum Bandung. Nah, ini adalah salah satu lembaga yang memang pada waktu itu menjadi lokomotif demokrasi pada waktu itu.
LBH ini memang ada di setiap daerah, di setiap provinsi. Pusatnya itu di LBH Jakarta, YLBHI namanya, yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution almarhum kayak gitu, dan Ali Sadikin pada waktu itu. Nah, salah satunya memang saya di LBH Bandung, di divisi perburuhan, lama sekali dengan teman-teman di di LBH Bandung, mulai dari 93 lah ya. Mulai kasusnya Marsina. Kalau masih ingat. Sampai tahun berapa Teteh di LBH Bandung? LBH Bandung. Sabar Blavers, nanti bacaannya nanti ya. Kita berbincang dulu tentang hukum. Aku nih buta hukum. Jadi gimana Teh? Jadi kita mengadvokasi tentang teman-teman buruh itu ketika memang teman-teman buruh mendapatkan masalah, misalnya di PHK kayak gitu. Tanpa jaminan yang jelas. Begitu. Biasanya sih kalau yang dibimbing oleh kita, dia mendirikan serikat lalu dipecat gitu. Nah itu pelanggaran buat kami, dan kami punya hak untuk mendampingi mereka gitu, karena LBH ini ada memang dikhususkan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, yang memang mereka yang korban struktural lah gitu. Betul. Ya, dan tidak mampu dia, maka kita berada di situ kayak gitu. Dia tidak dikenakan administrasi apapun gitu. Kita memberikan pendidikan bahwa yang harus kamu tahu, kamu bekerja itu berapa jam dalam satu hari, berapa gaji kamu itu yang harus kamu terima kayak gitu, lalu cuti apa saja yang harus kamu dapatkan pada waktu itu, seperti melahirkan, cuti haid, cuti sakit, cuti sunat anak, cuti menikahkan anak. Tapi tidak ada cuti menikah kembali kalau buat laki-laki. Hooray, Blavers. Teteh tidak akan semata-mata LBH meng-hire Teteh kalau Teteh tidak punya vokal dan atau latar belakang di bidang hukum terkait dengan perburuhan. Justru saya bukan orang hukum. Saya dulu kuliah di ekonomi malah. Tapi karena memang saya itu punya pengalaman kerja di pabrik dulu di bagian administrasi. Tapi kemudian pabrik itu dipimpin oleh saya, demo. Oh, jadi LBH tuh melihat kuliah itu jurusan dan ekonomi. Baru kenal sama LBH di kasus itu. Kuliah jurusan ekonomi, mendirikan pabrik. Bukan mendirikan pabrik, kerja di pabrik. Lalu belajar bagaimana pasti kan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Iya, berdasarkan itu ya Teh ya. Gini kia. Jadi belajar, jadi tergerak ya Teh. Mau mengambil cuti head YOG, eta teh soptek teh kedah ditinggalikeun ka klinik teh ka bidan teh. Laras teh. Serius sampai begitu. Zaman baheula teh. Ya, maksudnya begini. Kalau haid itu perempuan datang bulan atau mens itu kan memang sudah kodratnya. Kalau misalnya perempuan pada masa subur dan atau produktif, usia produktif tidak mendapatkan haid, justru itu kelainan harus ke dokter, kan begitu nyatanya. Oh gitu Teh. Aduh, mending muriding. Zaman baheula. Itu zaman baheula, berbeda lagi ceritanya ya. Zaman sekarang sudah membaik kan Teh? Mudah-mudahan ya. Piraku cuti haid wae gitu kan, kedah atau cuti melahirkan. Padahal sudah ada undang-undangnya. Masa undang-undang yang ada yang sudah hak kita masih terus kita harus minta? Kan enggak tuh, itu mah harus otomatis kan. Iya, harusnya. Jadi Blavers ya, yang cowok itu, yang laki-laki harus paham ketika mens, perempuan itu secara emosi mungkin akan berbeda. Ada yang bete aja, ada yang melankolis aja, ada yang hayang nanti amak-amakan jika Ibu Rinrin. Ibu Rinrin mah the mens atau mens oke, amak-amakan pagawean. Lalu ada sanggar peneliti pendidikan Teh. Iya. Ini apa Teh? Saya itu bekerja dengan para perempuan-perempuan semua.
sebetulnya sanggar itu bukan teater, tapi karena isinya memang perempuan jadi dinamakan Sanggarwati. Padahal di situ itu kita mengerjakan penelitian tentang pendidikan gitu dulu itu. Tidak berkaitan lagi dengan buruh ketika di sini. Enggak, itu Tidak pendidikan. lepas ya. Iya. Iya, khusus pendidikan. Penelitiannya skupnya luas teh, di bidang apa aja? Luas sih ya, pada waktu itu saya sih tidak menjadi asesornya, tapi saya di ininya, di administrasinya, di kantornya. Jadi kalau si peneliti mau pada ke lapangan, itu saya yang menyediakan bahan-bahannya apa aja yang harus dilakukan, wawancara ke siapa aja, kayak gitu. Iya, jadi Blavers kebayang ya Administrasi. vokalnya si Teteh ini. Aduh, yang mengaku Pengalaman eyang, yang tapi berbeda. energik pisan. Teh, tadi ada perbedaan ya ketika misalnya pada zaman Orde lama, Dengan lalu Orde Baru. kita kan ada perubahan, Reformasi. segala sesuatu kebijakan berubah ya Teh ya? Berubah. Sangat. Berubah. Lebih boleh mengemukakan apa ya, hak dan kewajiban mungkin lebih diperjelas, mungkin begitu ya Teh? Iya. Kalau pada saat ini memang saya sudah tidak update lagi. Itu namanya kalau dulu tuh Undang-Undang Ketenagakerjaan 2013 itu masih dikuasai oleh saya di luar kepala. Tapi sekarang itu kan sudah berganti namanya Omnibus Law. Iya. Jadi itu menjadi satu pintu untuk semua undang-undang, dan memang saya sudah tidak lagi di situ, maka memang saya sudah tidak berpikir lagi di situ gitu. Iya, jadi saya kalau Teteh tidak berpikir lagi di situ berarti saya tidak boleh mengajukan pertanyaan. Teh, Boleh Omnibus sih. Law menurut pendapat Teteh bagaimana misalnya? Omnibus Law kalau pada saat ini sih ya, saya hanya menggarisbawahi aja beberapa pasal yang terutama memang menjadi signifikan untuk teman-teman buruh gitu. Ketika kenaikan upah misalnya kayak gitu, lalu PHK, terjadinya PHK kayak gitu, terus juga pesangon itu kayak gitu. Nah di Undang-Undang 2013 itu PHK itu masih mendapatkan kebijakan pesangon kayak gitu. Nah di Omnibus Law ini memang menurut itu katanya memang sudah tidak ada pesangon itu, gitulah, itu salah satunya. Jadi Teteh gimana sikap Teteh? Maksudnya secara Kalau pribadi? kepribadian saya, karena saya memang berpihak ya Iya. terhadap teman buruh, karena dia adalah orang kecil yang harus diperhatikan oleh kita kayak gitu. Saya memang berpihak terhadap mereka dan memang harus kritis teman-teman serikatnya, bagaimana bahwa dia menginisiasi misalnya kolaborasi dengan serikat-serikat yang lain, diskusi ya tentang Omnibus Law ini positif dan negatifnya lebih banyak mana, Iya. kira-kira begitu. Terus juga mengadakan mungkin ya sosial dialog dengan publik kayak gitu, untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan tentang Omnibus Law itu positif dan negatifnya. Maka apa yang harus dilakukan nanti di dalam kolaborasi itulah gitu kita bergeraknya bersama-sama. Namun itu memang satu dengan yang lain memang harus satu visi dan melihat muncik sunama gembleng gitunya eta teh masalahna gitu. Da strategis lagi atuh meureunnan moal salah gitunya. Upami tos aya dukungan ti ditu ti dieu saur ieu kieu saur ieu kitu gitunya, dengan ahli hukumnya apanya kita harus membedah Omnibus Law secara utuh gitu. Nah, begitu Blavers. Omnibus Law, seberapa halaman dibaca. Luar biasa. Gitu. Aku bacana naskah teater hobina teh. Jadi ya maksudnya mungkin kalau saya kan orangnya lebih pusing ya terhadap yang seperti itu. Bagi saya tidak praktis karena tidak mengerti. Aku mah pahamnya teh teks teater padahal bagi orang teater paham terhadap hukum itu sangat perlu. Nah, kalau yang tadi terakhir itu yang tentang organ IUF. IUF
Ya. Bacanya apa teh? Itu adalah singkatan dari bahasa Inggris International Union of Food gitu. Ini Jadi, kan teh ada sektor F&B. iya, F&B itu adalah food and beverage gitu, makanan dan minuman. Itu adalah sektor yang pada waktu itu saya bekerja di sektor itu. Saya mengorganisir buruh-buruh yang buruh-buruh makanan dan buruh-buruh minuman pada waktu itu. Iya, pada tahun ini 2014. Iya, dan 2014 itu saya resign karena punya cucu, pengen ngasuh cucu. IUF ini memang organisasi makanan dan minuman internasional. Itu pusatnya di Jeneva. Kalau untuk perwakilan Asia Pasifik itu di Australia. Nah, aku itu bekerja di perwakilan Indonesia di sektor begitu. F&B itu. Teh, kalau permasalahan buruh itu setiap negara mandiri atau setiap negara punya acuan pada ketetapan yang ditentukan misalnya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya begitu, atau bagaimana teh sebenarnya harusnya atau seperti apa? Ini Atau ini kita di Indonesia gitu. aja ya, contohnya ya. Di Indonesia sekarang udah zaman reformasi itu ada 190 lebih lah ya organisasi serikat buruh. Itu serikat buruh ini sudah terlalu banyak sekali. Untuk ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu memang negara mempunyai kewajiban untuk mensinergikan antara kepentingan buruh dan pengusaha, maka keluarlah undang-undang yang nama nu baru mah Omnibus Law teh ya. Nah, Omnibus Law ini sebagai sebetulnya safety net, pengaman kayak gitu, tapi yang memang harus diterapkan oleh siapapun perusahaan yang memang ada di Indonesia, mau perusahaan asing kayak mau perusahaan lokal kayak, pakailah undang-undang ini. Kalau tidak dipakai berarti mereka melanggar. Iya. Gitu. Dan ada sanksi kalau melanggar. Sanksinya ada lah. Iya. Kayak gitu. Pasti ya. Pasti, kalau ada sanksinya aturan ada. itu kan ada sanksinya. Karena kan ada hak dan kewajiban itu ya Teh ya. Dan kan undang-undang negara juga diawasi. Ada bagian pengawasan Disnaker Trans kan yang mengawasi. Bagian pengawasan itu mengawasi bagaimana bahwa pelaturan itu dilakukan, ditanamkan, diberikan kepada buruh oleh perusahaan tersebut. Luar biasa. Dan berbicara tentang buruh sepertinya tidak akan selesai-selesai karena banyak sektornya. Bayangkan seluruh Indonesia mungkin ya, kan ada tuh, ada pabrik apa, ada perusahaan apa begitu ya Teh ya. Yang bagusnya di IUF itu dia punya kesepakatan internasional. Oh iya, begitu Iya. ya. Iya. Jadi kalau misalnya di sini ada Danone, di sini ada Unilever, gitu. Di sini ada Coca-Cola. Hai, bukan iklan ya. Ini mah kan mencontohkan. Iya, contoh. Iya. Nah, itu tuh punya perjanjian internasional, gitu. Mereka itu agreement. Jadi di Atlanta di sana pabriknya minuman etanya kayak mereka tuh punya agreement secara internasional yang memang itu bisa dipakai sebetulnya sama buruh-buruh di dia, kudu nama buruh di dia jauh dari sejahtera karena ketentuannya jauh lebih bagus ya. Ya harus. Seperti Begitu. kayak Tapi mungkin step by step ya Teh ya. Keganjal sama undang-undang yang ada di Omnibus Law yang kita punya. Gitu ya. Jadi perusahaan mah, oh ya tasnya ngangin ieu we. Iya. Supaya aman nyaman cenah bagi perusahaan gitu berenanya ya di antaranya. Tetapi juga di kita itu ada banyak sekali orang-orang yang bekerja di pabrik sektor informal. ya, dan posisinya menjadi buruh maksud saya. Kalau kerja mah ada dimanapun ya, yang penting mah halal, bisa menjadi makan, bisa menyekolahkan anak-anak yang begitu. Tapi karena mungkin penduduk kita juga teramat sangat banyak,
Sedangkan usia bekerja kita itu panjang banget. Kalau saya lihat daftar lowongan kerja lebih panjang dari rel kereta api, Blavers, gitu ya Teh ya. Betapa banyaknya orang-orang yang setiap hari mencari pekerjaan. Sedangkan di kita memang pekerjaan itu memang jauh lebih sulit ya. Karena memang situasi dan kondisinya memang di kita ini kan begitu antara angka kelahiran itu jauh lebih tinggi ya, dan jumlah secara geografis kan Indonesia luas banget. Ari merenang nuti kampung teh ka kota sadayana. Iya, betul. Gitu. Jadi di kota numpuk nanti, jadi di kota pabrik-pabrik teh tapi ayeuna mah pabrik-pabrik teh ka kampung geuningan sudah gitu ke kampung, sudah di kampung ge janten. Jadi kita menjadi sulit sebenarnya ketika masuk ke kampung. Loh, kampungnya kok udah jadi kota. Jadi maksudnya identitas kampung itu selalu mengalami pergeseran karena dugdeg. Dugdeg itu bahasa Sunda, Blavers. Jadi dibangun ini, dan sepertinya itu longgar, boleh begitu ya. Jadi ruang gerak kita untuk kenyamanan urusan ruang hijau juga mengalami pergeseran karena menjadi ruang beton begitu. Tapi itu memang kenyataan Teh, memang kenyataan. Ya, jadi memang Seperti dari sejak itulah memang saya itu bekerja di situ sampai pada saat ini saya masih mempunyai sebagai pemerhati lah kayak gitu. Maka saya tuh kampung itu tidak menjadi jauh dari saya. Kampung itu semakin melekat di saya kayak gitu. Dihubungkan kampung dengan kota, di kota dan di kampung itu sudah sama sekarang itu semuanya tergantung pada gadget. Gitu. Ya, karena semua orang sekarang itu tararungkul kepada gadget. Teteh, ini ada satu lagi loh sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang taman bacaan. Teteh, ada KNPI juga loh. Iya, kartu KNPI itu sebelum saya menjadi aktivis buruh malah itu. Pada zaman itu memang masih ketua umum KNPI-nya Pak Akbar Tanjung. Oh iya. Sampai Didit Haryadi. Udah sampai Didit Haryadi. Tapi Teteh, ini ada yang terbaru, maksudnya terhitung baru. Sekarang kan 2022. Ini Jabar 2019 loh Teh. Kalau Jabar makanya saya sudah tua kayak gitu. Saya masih bisa mengaktualisasikan nggak ya gitu rasa kemanusiaan saya. Kira-kira saya ikut organisasi apa ya. Nah, pada waktu itu memang lagi ada rekrutmen tuh di Pakuan sama-sama dengan Bu Atalia. Waktu itu Bu Atalia pendirinya pada waktu itu Jabar Bergerak itu. Saya kebetulan milih di divisi Pakuya. Pakuya itu adalah pariwisata, budaya, dan kuliner. Ya. Sampai saat ini masih ya. Tapi ini karena memang kemarin COVID itu, jadi kita itu ada bencana kita hanya melakukan trauma healing kayak gitu ya. Ada bencana kita hanya melakukan trauma healing kayak gitu. Terus ya sampai itu aja. Sekarang memang kita masih belum punya kegiatan yang baru ya. Iya di situ. Tapi Teteh punya aktivitas yang lain kan. Salah satu yang menjadi fokus sekarang mungkin yang taman bacaan untuk anak-anak di desa-desa itu. Taman bacaan itu memang beranjak dari itu tuh yang kita ingat zaman dulu. Ini sudah tidak terkelola dengan baik, maka saya ingin menghidupkan kembali lagi ya. Nah, itu. Blah blah radio space.
Teteh sudah berapa desa teh mengadakan gerakan taman bacaan anak di pelosok ini? Kita baru punya 15. 15 desa. Dan itu juga berpencar di mana-mana. Ini adalah taman bacaan di Garut. Iya. Gitu. Ini yang pertama kali Garut, dia nebeng di salah satu pesantren. Iya. Di Garut itu. Dia minta ada space gitu sedikit untuk membuat taman bacaan ini. Kayak begitu. Nah, ini adalah yang pertama kali yang kita kunjungi dan kita ke sana gitu. Iya. Ya. Tapi ini beragam teh usianya. Maksudnya ini TK, SD atau SD atau memang harus diperuntukkan yang penting anak-anak begitu ya teh ya? Kita memang melihat dari lingkungan setempat. Ah ya. Jadi kita tidak membatasi pada usia. Iya. Jadi kalau memang di situ memang banyaknya usianya memang SD, Ya SD. Ya SD, Begitu. gitu. Kalau rentang usianya anak-anak TK, TK ya TK, TK, gitu. mangga Dibikin gitu. praktis ya TK. Iya. Nah, ini tuh taman bacaan ini tuh dia membuka taman bacaan ini satu harinya 3 kali. Yang pertama itu untuk di usia TK. TK. Setelah pulang TK dia bermain di situ. Nah, terus anak-anak SD dia sambil membawa PR, dia main di situ di taman bacaan itu. Iya. Sambil ngerjain PR kayak gitu. Sambil bertemu teman-temannya. Betul. Jadi ini tempat bermain. Ah, iya. Tempat taman bacaan ini sekaligus tempat bermain, tempat bersosialisasi mereka ya. Kayak gitu mengerjakan PR bareng-bareng gitu. Nggak ada yang bawa gadget tuh. Tidak ada yang membawa gadget Tidak itu boleh. karena tidak boleh. Tidak Peraturannya boleh, memang tidak iya. boleh. Bagus ya teh ya. Memang kita menghindari kan Iya. taman bacaan ini kan untuk menghindari. Iya, untuk meminimalisir ketergantungan gadget. Iya. Nah, jadi 15 desa ya teh digarap, 15 desa. Iya. Ada berapa teman-teman teh yang terlibat pada proyek idealisme teteh ini? Jadi kan gini, ini beranjak Iya. dari kepedulian individu Ah, iya. yang dulu dikerjakan tapi gagal, gitulah kira-kiranya. Jadi saya ingin membangkitkan bahwa ini jangan gagal. Saya berusaha mengerjakannya sendiri, menyiapkannya sendiri tentang kebutuhan, misalnya di sana itu kebutuhannya apa aja ya, kayak gitu. Lalu saya kontak teman di Garut. Hai, saya punya ini nih peralatan ini untuk nyumbang taman bacaan, bisa nggak kita bikin taman bacaan? Bisa. Oh, begitu. Iya. Dan semua teman yang di daerah itu yang saya kontak, mereka menyambut baik. Iya, iya. Begitu. Iya. Garut ada 2. Oh, Garut ada 2 ya? Iya. Garut ada 2. Sukabumi? Sukabumi baru 1. Baru 1. Cianjur? Cianjur 2. 2, tuh udah 5 bluffers. Lalu Terus di Bandung Barat. Bandung Barat Bandung berapa? Barat ada 5. Ada 5, udah 10. Udah 10. Iya. Terus Cimahi. Cimahi. Cimahi ada 3. Ada 3. Terus di ini Kabupaten Bandung Iya. ada 6. Ada 6. Berarti lebih dari 15 teteh. 19. Teteh mengetahui kebutuhan anak-anak terhadap dunia baca. Ketika misalnya, aduh ini minim nih di sini di daerah ini, teteh dari mana tahunya? Kita Mencari tahunya komunikasi dengan teman yang ada, misalkan Terinin Bumi teh di mana? Oh gitu. Di Coblong misalnya gitu. Oh di Coblong teh gaduh posyandu anu seueur marurang kalihna. Oh aya kumaha marurang kalihna di ditu kena gadgetna. Bener pusing. Sok atuh yuk ayeuna mah di posyandu eta urang angge we taman bacaan gitu. Oh iya, jadi dan mereka juga pasti menyambut dengan antusias teh. Betul. Iya, teh lalu ini kan proyek idealisme ya sosial begitu. Tidak ada yang menggaji teteh. Gak ada. Itu maksudnya begini. Untuk urusan mendistribusikan begitu kan ke pelosok teh jauh teh nganggo ongkos begitu. Untuk mengadakan seperti yang ada di foto itu alat gambar gitu dan buku-bukunya pastinya juga itu gimana cara teteh nge-manage-nya? Alhamdulillah berkat kerjasama dan mempunyai visi yang sama
dengan orang-orang yang saya kontak, itu mereka bisa bekerja sama. Saya yang menyiapkan peralatannya seperti itu. Mereka kalau misalnya punya kunjungan ke Bandung, mereka langsung datang ke rumah saya mengambil peralatan itu. Jadi dari Sukabumi, dari Jampang, ini dari Garut Selatan. Ini Garut Selatan yang ada di Iya. foto Iya, yang ada di hadapan tadi, kita ini TK Garut anak-anak Selatan. itu ya. Garut Selatan. Iya. Garut Selatan itu jauh ke arah Pamengpeuk. Betul. Iya ya. Iya. Ke arah Pamengpeuk, ke arah Iya. pantai. Dan Tapi dia datang ke sini kayak gitu. iya, Cukup berterima kasih, dan itu kepala sekolahnya. Mhm. Itu kepala sekolahnya di sana. Iya, selamat malam minggu Ibu Kepala Sekolah. Teteh luar biasa ya. Jadi maksudnya begini, ini pergerakan sosial dan melihat keadaan, artinya Teteh kan melihat, aduh ini kok anak-anak jadi begini, ngegadget melulu, itu juga sebenarnya kan bahaya. Harus ada solusi, tapi beruntungnya Teteh didukung oleh teman-teman Betul. yang punya visi dan misi sama, Betul. yang Iya. care Pas begitu. nelpon langsung connect gitu. Ini yang Dikasih di mana? kemudahan dan dikasih kelancaran. Nah, ini di Ambu Duning. Yang di Ambu Duning itu punya TK dia. Iya. Dan TK-nya itu memang TK dihususkan untuk gratis untuk orang-orang yang tidak mampu. Ini yang di mana Teteh Kak? yang di mana? Cianjur. Yang di Cianjur. Cianjur. Cianjurnya Cianjur kota, Cianjur maksudnya Cianjurnya Kabupaten. maksudnya bukan di kota Cianjur, Sanes. tapi rada kapalih lebet. Muhun. Iya, namanya daerah apa Teh? Cilaku. Cilaku. Desa Sukasari. Oh iya, Kota jadi Pamon. ini perpustakaan kepunyaan Ibu Duning Mhm. adanya di Cilaku, Kabupaten Cianjur. Ini Teteh masih baru ya kunjungannya ya? Masih kalau ke Cianjur, karena kan yang 19 ini memang baru pendistribusian. Iya, yang sekarang Jadi, ini. Muhun, Karena kan baru tetehnya juga pendistribusian. tetehnya juga baru bergerak kembali. Muhun. Da kamari mah tapa we da ku Covid. Tidak ada apa-apa. Masih COVID, betul Ku itu Covid mah ya tapa kita teh. Muhun. Lalu Dan bergerak Saur lagi Ridwan Kamil ge di rumah saja. di rumah saja. Nurut teh urang Di rumah teh. saja. Urang marahaya teteh kena nurut. Iya. Bilih kena sasalah. Nah, tapi ketika sudah membaik dan ada peluang, Teteh bisa sekaligus Iya. begitu. Hei Iya. Garut, hei Sukabumi, Iya. hei Cianjur, bisa ya. Luar biasa. Alhamdulillah, Teh. Tepuk tangan belakang dan boleh menyumbang jika Iya, boleh. sama-sama Iya. sama-sama punya visi, Buku bekas, misi, harapan. iya. Betul. Buku-buku Bekas. bacaan, tapi khusus untuk anak-anak ya Teh ya. Sampai SMA lah ya. Sampai SMA boleh. Karena misalnya gini, di Kabupaten Bandung itu dengan desa yang terdekat kita akan Iya. akan kerjasama dengan UIN. UIN. Nah, UIN itu punya mahasiswa yang bisa menjadi guru tamu, misalnya yang ahli matematika. Iya, aku jadi guru tamu apa nanti? Boleh gitu, mendongeng Teh Ririn. Mendongeng. Kayak gitu, dan saya juga asik. pengen mengundang Teh Ririn nih ke Ambu Duning nih. Asik. Gitu untuk mendongeng di TK-TK Iya. itu, kayak gitu. Nanti kita kapan-kapan ke sana lah Teh Ririn. Insya Allah Teh, dan mudah-mudahan segala sesuatunya lancar. Yang Lancar. penting kitanya kan sehat Teh. Iya. Teh sekarang kata Teteh tadi, pokoknya SMA juga menerima ya buku-buku Boleh. bacaan kategorinya. Itu boleh. Misalnya fiksi atau non fiksi. Kalau anak-anak mah pasti nanti fiksi Teh, dongeng-dongeng Teh. Iya. Iya, tapi kalau untuk yang agak gede-gede gimana Teh? Kita memang memisahkan pada saat ini di tahap yang kedua ya. Iya. Dilihat dari sesuai dengan kebutuhan di tingkat lapangan. Iya. Dari mulai usia, misalnya usianya ini di sini ramenya bawa TK sampai SD, maka kita ingin melengkapi bahan bacaan TK dan SD. Kayak gitu. Begitupun guru-gurunya nanti yang misalnya kita bekerja sama dengan mahasiswa apa gitu, Iya, itu betul. khusus untuk TK dan SD juga kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di sini juga kita akan melengkapi bahan bacaan untuk anak remaja. Kayak gitu. Misalnya kita akan bekerja sama dengan Karang Taruna. Karang Taruna itu untuk mengelola si taman bacaannya itu.
kayak gitu. Kalau Karang Taruna kan pasti sudah besar ya, jadi udah 17 tahun ke atas lah Karang Taruna, maka kita juga harus menyediakan untuk taman bacaan anak-anak yang beranjak dewasa. Teteh ngomong-ngomong, Teteh misalnya sudah punya cucu kan, waktu-waktunya ngomong-ngomong cucu kan, dan ke cucu itu kan kata orang-orang nih sayangnya kadang-kadang lebih-lebih ke anak, tapi Teteh masih berkenan menyediakan waktu untuk anak-anak lain selain cucu. Kok punya sih waktu dan tenaganya gitu, didukung ya Teh oleh keluarga, didukung Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Saya tuh punya putri cuma satu, Mhm. satu-satunya. Dia juga sibuk sebetulnya. Dia bekerja di salah satu lembaga negara ya. Iya. Kayak gitu. Punya anak 2, perempuan semua, dan dia sudah sekolah. Memang yang satu di TK, yang satu SD. Sekarang yang di TK udah SD juga, jadi kelas 1 dan kelas 2. Mereka paham sama eyangnya. Teteh kan setiap pergerakan itu pasti punya harapan. Tidak semata-mata urusan kalau sekarang itu tidak semata-mata urusan meminimalisir gadget. Karena pasti bagi Teteh membaca adalah bla 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 bla, bukan membaca gadget, bukan. Membaca secara buku fisik begitu. Pasti Teteh punya punya idealitas di situ, punya idealisme. Memangnya apa Teh yang salah dikejar? satu cita-cita saya memang yang pertama, nggak mungkin kita itu meng-cut kayak gitu gadget, tapi paling tidak mengurangi ketergantungan. Kita ingin mengembalikan sih sebetulnya ya aktivitas anak-anak itu, berbaur di lapangan, bermain dengan teman-temannya, Bersosialisasi. Ya, bahasa kerennya adalah bersosialisasi gitu ya, sesama usia kayak gitu. Itu tuh mengembangkan ide dan bakat itu di situ tuh muncul gitu. Tapi kalau dengan gadget yang saya takutkan gitu ya, ini nggak ada sistem kontrol dari keluarga Dan dari dirinya sendiri. sendiri. Yang kalau misalnya memang ada sistem kontrolnya dari orang tua, mana yang bagus buat mereka, mana yang tidak bagus buat mereka, itu dibimbing oleh orang tuanya, ya itu sih nggak apa-apa kan kayak gitu. Karena walaupun bagaimanapun media sosial pada saat ini memang kita sudah tidak bisa lepas ya. Tidak bisa lepas. Gitu. Tetapi gini Teh, kalau di dunia pendidikan ya, sepengetahuan saya, itu pendidikan karakter itu sedang diupayakan dengan baik. Tapi pada kenyataan di lapangan berkaitan dengan dunia maya, di kita semua konten boleh, semua aplikasi boleh, kadang-kadang loss begitu, tapi itu kan pasti mereka yang berpikiran berbeda dengan kita itu hak gue nih gitu, lu ngapain sih, ini hak gue. Nah urusannya adalah ketika hal-hal yang tidak pantas ditonton oleh anak, itu kan kemungkinan ada dan memang sudah banyak terjadi. Dan dampaknya kepada itu yang anak kita ya. takutkan. Persoalan kekerasan misalnya, lalu persoalan yang lebih jauh, imajinasi anak terhadap persoalan seksual yang di logika anak-anak dan di pikiran anak-anak itu belum waktunya, belum ada mungkin kalau dulu. Tapi berdasarkan menonton, apakah kita bisa mengontrol setiap anak untuk jangan pergi ke link itu, jangan pergi ke link ini. Tapi anak-anak SD, SMP itu di luar pengawasan orang tuanya dan di luar pengawasan sekolah misalnya, kan ngotek-tak teh istilahnya. Ngotek-tak itu mereka mencari dan selalu penasaran. Kalau temannya sudah menonton A, dia enggak, itu anak-anak itu namanya juga anak-anak. Jadi mungkin
ya meminimalisir itu ya Teh. Meminimalisir, karena kita juga nggak bisa keras ya terhadap anak untuk meninggalkan gadget itu. Langsung kita ambil dan langsung kita pelototin atau apa kayak Suka gitu ya. ngamuk Teh. Itu juga mungkin juga kita juga menghindari itu Iya, kan, kayak betul. gitu. Nggak bisa juga kita menerapkan keras gitu ya, dengan keras terhadap anak untuk meminimalisir itu. Ya memang perlahan lah. Ya betul. Perlahan, dan kita memang butuh waktu, dan Iya. ini adalah merupakan proses yang memang harus semua orang tua melakukan ini kayak gitu. Makanya memang di kami itu khususnya ya sudah, kita berdiskusi dengan si cucu ini. Betul. Teh, konon anak-anak TK itu sebenarnya kalau menurut beberapa pendapat orang tidak usah bisa membaca. Betul. Betul. Dalam kurikulum Jadi, pun begitu. Jangan dipaksa ya. Tapi kadang-kadang ketika masuk SD, Anak harus ketika siap anak baca. sudah bisa membaca itu menjadi kebanggaan tersendiri. Iya. Tetapi mungkin karena di taman bacaan, walaupun usia anak, namanya juga bacaan. Tapi kalau anak-anak itu kan berbeda. Dongeng itu ada gambarnya ya. Iya. Berwarna-warni, Iya, betul. begitu kan, desainnya bagus-bagus, Iya. menarik. Iya. Jadi mungkin ada temannya yang mendongengkan, si anak yang belum bisa bacanya Iya. melihat gambar-gambar, Iya, iya. imajinasi anak itu kan bisa mengikuti ya. Klasifikasinya memang pada saat ini memang seperti kayak gitu. Jadi pendistribusian saat ini itu yang dilakukan oleh saya itu belum pada buku. Belum pada buku, tapi peralatan penunjang taman bacaan. Misalnya tadi bangku, Iya, ya kayak gitu. iya. Terus rak-rak bukunya, tempat duduknya ya karpet aja, kayak Iya, gitu. Cuman lesehan, ada meja ya. buku, Iya. kayak ada meja kecil kayak gitu. Lalu peralatan tulisnya atau apa kayak gitu. Baru itu. Nah, nanti di tahap kedua baru kita evaluasi. Ini kebanyakannya anak usia berapa, membutuhkan buku bacaan apa aja gitu. Iya. Sekarang baru tahap melengkapi peralatan. Tahap kedua baru ke bacaan-bacaannya. Bacaan-bacaannya. Begitu. Kalau bacaan-bacaan anak kan bisa bisa diprediksi. Maksudnya seperti itu dongeng, begitu ya, diantaranya pasti itu dongeng itu, atau cerita-cerita sejarah, begitu. Dongeng-dongeng yang sudah dilupakan, Iya, gitu kan. dongeng-dongeng. Sejarah-sejarah Jawa Barat ini kan didongengkan dengan visi anak-anak kan banyak sekali. Beda gitu ya. Lalu tadi itu kan ada di tayangan itu anak-anak sedang membaca. Itu bacaannya yang memang sudah ada ya. Sudah ada, kan, itu kalau perpustakaannya baru memang sudah ada. Pendistribusian Iya, alat penunjang. betul. Lalu anak-anak yang seperti di depan kita itu memang bacaannya beberapa sudah ada mungkin ya. Tapi mungkin harus dilengkapi ya. Betul, tadi ya. betul. Ayo Blavers, kalau mau nyumbang tuh buku-buku tuh. Amin, yang di alhamdulillah. rumah. Boleh. Bekas adik-adiknya, bekas keponakannya, nggak dibaca lagi, kirim ke Teteh. Boleh. Jangan lupa. Kumpulkan saja. Kumpulkan di radio. saja. Ini Teh harus dibaca alamatnya Teh, supaya Blavers tahu Teh. Jadi Blavers, jika punya buku-buku untuk anak-anak di rumah yang tidak dibaca lagi oleh Teh Ani Herningsih, akan didistribusikan ke berbagai pelosok-pelosok. Jangan lupa catat kontaknya 08121228693 atau nanti di sini. Iya, hubungi saja nanti Bala-bala radio ya, atau ke saya betul. juga boleh ya. Ya. Nah, begitu. Jadi akan sangat diterima dengan gembira ya Teh. Alhamdulillah. Imajinasi anak itu masih murni. Iya. Teh tetap berbeda. Seorang anak karakternya itu ketika diberi bacaan buku, fisiknya buku dan gadget itu akan berbeda.
Belajar silahkan Anda cek ruang kesehatan terkait kejiwaan mental anak-anak, diantaranya yang di Cisarua ya. Bagaimana orang-orang di sana harus menghadapi anak-anak yang kecanduan gadget, yang tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Jadi begitu ya Teh ya. Ya. Teh, saya mendoakan semoga banyak yang mensupport, Hatur nuhun pisan ti doana. semoga material dan moralnya ya. Amin. Dan anak-anak yang diberikan perhatian oleh Teteh juga semoga semakin berkembang nalarnya. Amin. Ya, nalarnya dan mentalnya. Amin. Sebelum kita mengakhiri, Teteh mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Silakan Teh, terkait kegiatan Teteh. Ya, terima kasih untuk Blarfest dan radio bla 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 radio yang sudah memberikan waktu terhadap saya untuk mensosialisasikan tentang kegiatan saya ini. Semoga kegiatan saya ini bermanfaat dan semoga kita juga bisa terus bekerja sama ya, pihak radio dengan kami. Untuk selanjutnya kita nanti survei gitu bersama-sama ke lapangan, melihat hasilnya seperti apa di lapangan. Sehingga kita bisa kerjasama dengan sinergi gitu ya, dan semakin orang banyak yang tahu melalui bla 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 radio ini. Amin. Terima Teteh. kasih bla bla radio. Terima kasih juga Teteh Terendri. sudah berkenan hadir. Blavers, catat, perempuan jangan terhambat oleh usia. Lihat contoh di sebelah saya yang mengaku sudah eyang-eyang, energik luar biasa, punya pemikiran, visi misi yang mantap buat anak-anak Indonesia sebenarnya pada umumnya. Walaupun sekarang jangkauannya kan step by step ya Teh ya. Begitu. Bibi Nari bincang-bincang kesana kemari. Jangan lupa selalu tayang live serentak di 4 platform. Aplikasi Android Bla Bla Radio, website halloblavers.id, Bla Bla Radio Space Instagram Live, dan Bla Bla Radio Space YouTube channel. Listen and enjoy. Hatur nuhun Teteh. Sami-sami.